Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak para pimpinan, para anggota Komisi 2, Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik terkait dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan hasil kegiatan. Kemudian yang kedua juga ada saran, ada usulan Pak Menteri. Yang pertama menyambung apa yang disampaikan Pak Hamka tadi soal laporan hasil pemeriksaan BPK. Mungkin saya minta dari 61 rekomendasi ini mungkin rinciannya Pak supaya bisa kita lihat sehingga bisa kita lakukan pendalaman lagi apa-apa dan kita bisa mendapatkan informasi tentang rekomendasi-rekomendasi yang cukup besar, kurang lebih sekitar 40 miliar itu Pak. Ini temuan administrasi atau temuan apa biar supaya lebih jelas Pak. Nah yang kedua berkaitan dengan penerbangan perintis ya Pak. Kita tahu persis bahwa beberapa waktu lalu Susi Air sudah membatalkan juga operasinya. Kemudian sebelum itu Merpati Santara Airlines juga sudah resmi dibubarkan. Saya hanya ingin mendapatkan informasi bagaimana program Kementerian Perhubungan soal penerbangan perintis ini. Karena memang daerah-daerah kita Indonesia secara geografis yang kita tahu bahwa sangat membutuhkan penerbangan perintis ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mendapatkan informasi tentang langkah-langkah konkret dari kerisauan dan pertanyaan di mana saja kita pergi Pak Menteri soal mahalnya harga tiket yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Ini perlu juga kami ketahui sehingga kita bisa memberi penjelasan apa sesungguhnya yang menjadi persoalan seperti yang disampaikan tadi. Ada penerbangan lama waktunya, tapi harga tiketnya lebih murah daripada penerbangan yang waktunya sangat singkat, tapi harganya sangat mahal. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya Pak Menteri ada beberapa usulan khusus di dapil saya di Sulawesi Tengah. Yang pertama berkaitan dengan program tahun 2023 soal lampu penerangan jalan Pak. Saya setelah banyak kali turun di lapangan, saya melihat ada hal yang penting, tapi mungkin ini secara teknis nanti Pak, tapi usulan saja ini apa bisa atau tidak. Bahwa setelah pasca bencana, beberapa hunian tetap itu dibangun di Kota Palu. Tapi ada satu sarana prasarana Pak Menteri yang tidak tersedia itu adalah lampu penerangan jalan di huntap-huntap itu. Mungkin ini perlu dipikirkan. Ini saya kira yang paling mendesak. Ya. Ini atau saya tidak tahu anggaran dari mana, tapi ini perlu karena ini juga bagian dari upaya kita dalam rangka membantu pemulihan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau penerangan jalan yang program ini khusus di jalan nasional, saya tidak tahu apa ada atau bisa dialihkan atau gimana Pak. Yang penting pasti ini adalah sesuatu yang sangat prioritas dibutuhkan oleh masyarakat untuk lebih menggenapi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Nah yang berikutnya Pak Menteri, saya juga ingin menyampaikan soal berkaitan dengan posisi Bandara Sis Al Jufri Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kita melihat bahwa dalam konteks dalam fungsi sebagai bandara hub, juga bandara hub spok di beberapa bandara yang ada di kota di Sulawesi Tengah. Saya lihat contoh misalnya Pak, tatanan kebandara-udaraan ini saya belum paham betul, tapi saya ingin pertanyakan. Sekarang ini contoh dari Bandara Sis Al Jufri itu Pak ke Morowali dan ke Bandara Luwuk Banggai itu hanya 1 kali seminggu Pak. Kalau Morowali 1 kali sehari.
Tapi yang lebih banyak itu Makassar Morowali, Pak. Makassar Banggai. Sementara kalau kita lihat bahwa sebetulnya penerbangan Jakarta Palu itu juga tidak ada bedanya waktunya dengan Makassar. Nah, ini saya tidak paham ini soal tatanan ke bandara udaraan kita. Apakah itu memungkinkan, Pak? Memungkinkan maskapai bisa mengatur itu, sehingga misalnya yang penumpang-penumpang yang mau ke Sulawesi Tengah melalui Bandara Morowali, Bandara Luwuk itu ini bisa diatur nggak, Pak? Sehingga mereka harus lewat di Bandara Sis Al Jufri gitu. Nah, ini yang menjadi problem karena kita contoh dari Bandara Sis Al Jufri ke Banggai itu hanya sekali dalam seminggu, Pak. Sehingga ini tidak ada orang nanggung, Pak, tidak ada kepastian. Itu mungkin kami sarankan untuk bisa ditambah sampai mungkin 3 kali seminggu, sehingga ada kepastian bagi penumpang kalau tiba-tiba batal masih ada waktu lain yang bisa dicadangkan untuk itu. Nah, ini kemudian yang kedua saya laporkan ke Pak Menteri, masih ada 2 bandara di Morowali di Sulawesi Tengah yang sama sekali belum ada penerbangan, yaitu Bandara Kasiguncu yang di Poso dan Bandara Pogogul di Kabupaten Buol. Itu yang sama sekali belum ada penerbangan sampai hari ini, Pak Menteri. Saya kira ini perlu mendapat perhatian karena anggaran yang besar itu tentu tidak kita sudah menyelesaikan fisiknya, tapi kita butuh juga dimanfaatkan oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat hasilnya. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum yang hampir semua menanyakan mengenai udara, memang udara ini belum pulih ya. Jadi jumlah pesawat itu dari 650 sekarang baru 400. Dan juga kita lagi mengupayakan bagaimana jumlah itu dinaikkan dan maskapai itu ditambah sehingga terjadi kompetisi. Tapi apapun itu menjadi catatan bagi kami untuk melakukan peningkatan. Lalu berkaitan dengan prasarana yang belum terbangun, kita akan koordinasikan nanti dalam rapat kerja dengan Dirjen, silahkan dilakukan pendalaman dan saya minta kepada Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan juga para kepala badan untuk memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan tadi agar ditindaklanjuti.